Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 2008 3040 4064 dari kelas IATB semester 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan review buku pada MK Tarikh Al-Qur'an. Pada bab selanjutnya di sini pada bab 9 pada buku Sejarah Rekonstruksi Al-Qur'an. Pada bab 9 ini membahas tentang unifikasi bacaan Al-Quran. Yang pertama, asal usul keragaman bacaan Al-Quran. Dalam bab lalu telah dikemukakan bahwa salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan yaitu adalah ketidaksempurnaannya aksara Arab, yakni scriptio defectiva yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik diakritis pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran. Gagasan tentang latar belakang kemunculan varialectinius semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru di dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jazairi, Ibnu Abi Hashim juga pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dan tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi, yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Karena salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsmani dalam scriptio defectiva, maka masyarakat di tiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi. Sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani, sementara yang tidak bersesuaian dengan ditinggalkan, dari sinilah muncul keragaman bacaan di kalangan qurra dari berbagai wilayah Islam. Tetapi menurut sudut pandang tradisional, varialectines terutama dalam kategori mutawatir dan masyhur bersumber dari Nabi sendiri. Gagasan ini dipijakan pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 ahruf atau ala sab'ah ahrufin yang terkenal dari berbagai hadis ini. Antara lain adalah riwayat dari Umar bin Khattab dan Hisham ibnu Hakim. Unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah pada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan eksisnya teks yang relatif seragam, pembacaan Al-Quran yang dipijakan pada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman. Tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyalin mushaf Utsmani, yakni scriptio defectiva, belum mencapai tingkatan yang sempurna, keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Selanjutnya yaitu bentuk kompromi lainnya yang agak toleran dalam hal ini mengungkapkan kebolehan memilih, yaitu ikhtiar bacaan para sahabat Nabi yang bersesuaian dengan salah satu harf mushaf Utsmani yang disepakati atau ijma, yakni salah satu dari bacaan yang 7 atau paling tidak memanfaatkan bacaan-bacaan non-Utsmani itu sebagai tafsir terhadap teks kanonik Utsmani, seperti ditunjukkan dalam prakteknya oleh At-Tabari sehubungan dengan varian-varian mushaf Utsmani dan non-Utsmani. 7 qiraah yang dihimpun Ibnu Mujahid dalam rangka membantu program unifikasi bacaan Al-Quran yang diupayakan para wazir dinasti Abbasiyah, Ibnu Muqlah dan Ibnu Isa, pada faktanya bukanlah pilihan yang bersifat arbitrer.
di samping relatif memenuhi kriteria yang lazimnya digunakan ketika itu dalam penghimpunan dan penyaringan bacaan, yakni keselarasan dengan tekstus rekeptus dengan bahasa Arab dan tawatur 7 qiraah tersebut pada faktanya juga mencerminkan sistem-sistem pembacaan Al-Quran yang populer dan berlaku di berbagai wilayah utama Islam. 7 qiraah sabah tokohnya yaitu yang pertama Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Ibnu Abu Amr, Asyim, Hamzah, dan Al-Kisai. Selanjutnya yaitu pembahasan review pada buku yang kedua, The Quranic sejarah Quranic text. Penyebab munculnya ragam bacaan pada buku ini yaitu salah satu pintu gerbang masuknya serangan pihak orientalis terhadap Al-Quran adalah membuat kekacauan terhadap naskah teks Al-Quran itu sendiri. Kurang lebih terdapat 250 naskah Al-Quran dalam bentuk manuskrip atau maupun lengkap maupun sebagian-sebagian. Sejak abad pertama Hijrah hingga hari ini, kesalahan-kesalahan telah diklasifikasikan dalam lingkungan akademik pada dua kelompok, disengaja maupun tidak. Dan dalam koleksi manuskrip yang banyak ini sudah pasti dalam sekejap mata para penulis boleh melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Ilmuwan yang membahas subjek itu tahu dan paham betul bagaimana susahnya kesalahan konsentrasi sesaat dapat membahayakan. Sebagaimana kita maklumi, salah satu contohnya Mushaf Utsmani itu betul-betul minus tanda titik. Goldziher yakin bahwa perbedaan bacaan dalam Al-Quran adalah akibat kekeliruan dalam penulisan bahasa Arab paleografi zaman dulu. Tidak ada titik dan tidak ada tanda diakritikal. Sistem pengajaran Nabi dalam menyampaikan Al-Quran itu menggunakan ilmu qiraat yang benar, yaitu ilmu seni baca Al-Quran secara tepat yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu praktek sunnah ini yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumumkannya secara lisan pula berarti Nabi Muhammad secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya pada umatnya. Sistem yang Nabi ajarkan itu sudah mulai sirna ketika Nabi berada di Madinah dengan alasan Islam yang sudah tersebar luas di wilayah non-Arab yang memang sangat sulit untuk membaca tulisan Arab tersebut. Dari situlah sehingga muncul istilah Mushaf Utsmani. Mungkin sekian review buku pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.